Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Minggu kita pemupukan lagi. Yang ini tadi udah ya metode pupuk organiknya. Yang pupuk organik pakai rumput 1 ember. Terus yang pakai pupuk organik yang pakai buah itu setengah liter. Oke, kita lanjut. Untuk per ininya, per galonnya itu setengah liter ya, karena medianya gede jadi setengah liter untuk 1 polybag. Nah, ini perbandingannya melon ya, pakai pupuk organik jadam ya, tanpa pupuk kimia. Kemudian kita aduk dulu biar merata pupuk organiknya ya. Setelah itu kita siramkan per galonnya itu setengah liter. Karena medianya agak gede jadi kita tuangkan setengah liter. Kalau untuk polybag itu 300 ml ya. 300 ml. Oke, kita lanjut dulu ya untuk penyiramannya. Dan ini untuk metode yang sebelahnya, yaitu pemupukan cabai dengan sistem kimia sintetis ya pupuknya. Yang saya pakai karena ini masih masa vegetatif dan baru berumur 3 minggu setelah tanam, pupuk NPK-nya 2 gram per tanaman ya. Berhubung polybagnya atau tanamannya ada 14, jadi 2 kali 14 jadi 28 gram untuk NPK-nya. Nah, setelah selesai itu lebih sedikit gak apa-apa, lalu tuangkan ke air yang sudah disiapkan. Kita menyiram 1 polybagnya itu dengan 1 cup bekas es krim ya, 1 cup bekas es krim. Jadi 14 cup airnya yang harus kita siapkan. Nah, NPK tadi kita masukkan ke air 14 cup itu. Nah, setelah NPK kita pakai ZA. Pupuk ZA ini berfungsi untuk menghijaukan daun gitu ya, menyehatkan daun. Saya pakai ZA-nya ini 1 gram per polybag atau per tanaman. Nah, tanaman kita ini ada 14 yang mau disiram dengan sistem kimia sintetis, jadi ZA-nya adalah 14 gram ya. Jadi pemupukannya ada 2, yaitu NPK dan ZA. 14 gram lalu kita masukkan ke air yang sudah disiapkan tadi. Nah, setelah dimasukkan NPK dan ZA-nya ke dalam air 14 cup tadi, lalu kita aduk supaya merata dengan airnya ya. Jadi enggak mengendap gitu. Lalu kita aduk dengan bambu. Aduk sampai merata ya. Dan ini dinari ya, dinari orang Tasik. Terus kita aduk sampai bercampur. Metode pupuk kimianya ya, 1 polybag 1 cup. Setelah itu kita siramkan per polybagnya itu 1 cup ya. Jadi ini ada 14, berarti yang tadi airnya adalah 14 cup. Jadi 1 polybag itu 1 cup air yang campuran NPK dan ZA. Nah, ini untuk metode yang ketiga, yaitu metode pemupukan organik cair yang tanpa fermentasi ya.
Bahannya ini pisang 3 buah dan daun apa ya kalau di sini ini, kalau di sini jarak kecil atau daun gamal. Daun gamal itu 12 ranting. Tadi pisang 3 buah, daun gamal 12 ranting. Kita copot, kita arah daunnya ya. Dan ini adalah air cucian beras setengah liter. Lalu kita campurkan setengah liter aja cukup, karena air cucian beras itu sangat bagus untuk tanaman ya. Nanti setelah air cucian beras, kita masukkan lagi madu murni. Jangan banyak-banyak untuk madu murninya ya. Sebelum memasukkan madu murni, kita blender dulu supaya jadi mencair. Setelah mencair baru kita masukkan madu murni. Setelah dimasukkan madu murni, lalu kita blender lagi supaya tercampur aduk antara 3 bahan itu ya, air cucian beras, daun gamal, dan madunya. 4 bahan dengan pisang. Kita blender lagi. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke wadah atau jerigen kecil ya. Lalu kita simpan 1 malam aja. 1 malam, nanti pagi kita aplikasikan. Perbandingannya 1:10 ya. Kalau ini setengah liter berarti bandingannya 5 liter air biasa. Dan seperti biasa disiramkan ke per polybagnya atau per tanamannya itu 1 cup saja. Oke, sekian dulu dari kita. Dan ini perbedaannya ya. Ini perbedaan pakai organik cair jadam yang hanya yang pakai kentang dan air garam itu. Organik jadam ini perbandingannya ya. Nah, ini besar ini. Nah, ini organik cair yang fermentasi, dan sekarang saya nggak pakai fermentasi, hanya pakai ini mulai sembuh lagi itu pakai organik cair pisang ya, yang cuma disimpan 1 malam ya, 1 malam. Dan ini metode kimia. Kalau kimia udah nggak diragukan lagi ya kalau untuk saat ininya, tapi kalau untuk kelanjutan tanahnya ya Allahu alam ya, karena kebanyakan kimia itu tanahnya akan begini ya, saya kurang tahu kalau untuk kelanjutan tanah. Yang pasti setiap tahun itu pupuk mahal ya. Seiring berkembangnya waktu kita butuh pupuk kimia yang mahal. Terus setelah pupuk, terus mikroba yang di bawahnya mungkin berkurang karena panasnya pupuk, jadi harus ada fungisida. Setelah fungisida, jamur-jamur yang untuk ketahanan cabai atasnya itu, daun-daunnya itu akan berkurang dan terserang hama. Lalu kita semprot dengan insektisida, pupuk, fungisida, insektisida yang harus kita siapkan kalau metode kimia. Karena daya tahan tubuhnya tergantung dari kimia-kimia yang kita asumsi. Kalau untuk kimia ya, tapi untuk perkembangannya ya bagus. Tapi siapkan yang 3 itu kalau untuk kimia ya. Pupuk, fungisida, insektisida. Tanpa ada 2 ini, kalau kimia hancur. Ya, keriting. Oke. Sekian dulu dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.